Nah, tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini kalau terus terjadi, ini juga menimbulkan perselingkuhan loh. Jangan salah ya, jangan pernah anggap sepele hal-hal seperti ini karena ini adalah dua hal yang harus selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih tetap di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang masih seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 hal penting ya. Kita sebagai suami ataupun istri harus paham betul tentang hal ini. Ternyata ketika kita sudah berumah tangga, tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak hal-hal yang kecil menjadi besar ketika kita tidak bisa menyikapinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita adalah pasangan yang bijak, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kali ini Kang Kumis ingin mengajak sahabat semua memahami secara jelas ya, mengenai apa saja yang menjadi sumber-sumber terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Ternyata beberapa hal menunjukkan bahwa perselingkuhan itu terjadi adalah karena adanya minimnya nafkah batin. Walaupun sebetulnya apapun yang kita lakukan ketika itu tidak balance ya, tidak seimbang, maka tidak menutup kemungkinan banyak hal yang terjadi atau menimbulkan ketimpangan-ketimpangan di dalam kehidupan kita. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga ini bisa terjadi ternyata adanya perbedaan rasa ya, perbedaan rasa atau perbedaan pemahaman yang selalu terjadi. Ini yang kita bicarakan lebih mengerucut ke masalah hubungan suami istri ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita benahi. Jadi sebelum melakukan itu kita harus tahu betul apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh pasangan pada saat-saat seperti itu. Kita harus paham betul karena dari gerak-gerik bahasa tubuh kita paham ya. Kita harus pahami itu karena untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan tentunya butuh kesepahaman. Ini yang pertama. Jadi kita harus paham betul ya. Lalu kemudian kedua, ini adalah tidak bisa menghindari konflik pada saat hendak melakukan hubungan suami istri. Apakah mungkin itu terjadi? Bisa saja. Artinya ketika kita sedang melakukan atau akan melakukan hubungan suami istri, butuh sebuah konsentrasi khusus satu sama lain. Artinya kita tidak boleh berpikir yang justru menurunkan semangat di dalam atau menurunkan terjadinya penurunan emosional pada saat melakukan hal tersebut. Ini sangat penting karena ketika pikiran kita kemana-mana, maka secara langsung itu akan menimbulkan penurunan ya, hasrat-hasrat yang seharusnya memang pada saat itu betul-betul keduanya masing-masing bisa tersalurkan dengan baik. Ini yang kedua. Nah, tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini kalau terus terjadi, ini juga menimbulkan perselingkuhan loh. Jangan salah ya, jangan pernah anggap sepele hal-hal seperti ini karena ini adalah dua hal yang harus selalu ada, yaitu adanya nafkah secara lahiriah juga penting, dan ini nafkah batiniah juga penting. Artinya memiliki kepentingan yang sama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pasangan tidak memahami dan juga tidak mengerti tentang pasangan. Artinya kita harus bisa betul-betul menempatkan diri ya, kapan kita sedang melakukan apa dan kapan kita sedang melakukan apa. Tentunya masing-masing pasangan harus bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan memang porsi masing-masing. Ini. Nah, untuk menciptakan ini, jalur utama dari yang awal tadi saya sampaikan adalah harus terciptanya sebuah kondusivitas komunikasi. Nah, ketika komunikasi sendiri sudah tertutup, mana bisa kita mengetahui keinginan? Ya, karena tidak semua bahasa tubuh kita yang kita tunjukkan ini mampu dicerna atau dipahami oleh pasangan kita. Ya, jadi nggak ada salahnya dong kita terbuka, jangan pernah ada hal apapun yang disembunyikan antara satu sama lain, atau jangan ada dusta di antara kita.
Lalu kemudian yang keempat, dianggap selalu ada saja permasalahan-permasalahan yang memang mengecewakan satu sama lain. Jadi kalau nggak istri yang kecewa, ya suami yang kecewa. Ini kan berarti terus-terusan terjadi miskomunikasi satu sama lain. Jadi semua hal ini tidak akan selesai ketika keduanya menggunakan atau bertahan dengan ego masing-masing. Kembali lagi harus saya katakan bahwa orang yang sukses dalam segala hal adalah orang yang mampu menepis ego sendiri dan selalu menghargai perasaan orang lain. Ini adalah sebetulnya sumber kesuksesan. Nah, sukses yang saya maksud di sini adalah kita akan selalu menemui sebuah keberhasilan, ya, ketika kita memang mampu mengalahkan ego kita sendiri demi menghargai orang lain. Karena ketika orang sudah merasa dihargai, orang sudah merasa dimengerti, insya Allah doanya juga baik sama orang itu. Nah ini, jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada hal-hal yang memang perlu dikhawatirkan. Ketika kita mau berbuat baik, maka berbuatlah baik dengan sepenuh hati. Lalu kemudian yang kelima, ya, yaitu adanya ketika pasangan hanya menerima kelebihan tapi tidak mau menerima kekurangannya. Nah ini, siapa juga mau sebetulnya cara hidup seperti ini. Nah, hal ini juga tentunya akan menimbulkan hal-hal yang tidak seimbang. Nah, ketika tidak seimbang, maka tidak menutup kemungkinan seseorang di antara dua ini, kalau nggak si suami ya si istri, akan mencari keseimbangan dengan orang lain yang dianggap mampu bisa menghargai dirinya. Nah, ini adalah 5 hal yang selalu harus mau tidak mau kita pahami sama-sama, kita pahami berdua, agar keduanya ini betul-betul bisa mengerti satu sama lain dan bisa melanjutkan keharmonisan di tengah kehidupan rumah tangga tanpa ada permasalahan-permasalahan lain yang terus berdatangan. Nah, namun saya yakin sahabat semua selalu bisa ya menghadapi permasalahan dengan bijak. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan akhir kata salam harmonis selalu bersama Kang Kumis dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.